Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Fadilah dengan NIM 24 10 95 20 49 dari kelas A mata kuliah probabilitas eh, dengan anggota kelompok Elisa Suryani dan Kolderia Zavinski. Di sini saya akan presentasikan terkait proyek dari mata kuliah probabilitas dengan perintah, yaitu memilih satu jenis permainan yang memiliki hasil akhir win atau loss, menang atau kalah. Nah, di sini kami memilih permainan bridge. Nah, untuk yang pertama, ada 4 poin yang diinstruksikan sesuai dengan yang telah dikirim di PPT. Yang pertama, analisa aturan permainan, kemudian analisa peluang dan analisa peluang memenangkan permainan. Dan yang tiga, hitung nilai ekspektasi. Dan yang keempat, desain ulang permainan supaya lebih lebih fair. Ya, untuk yang pertama, saya, nah, permainan bridge ini adalah permainan kartu strategi yang melibatkan 4 pemain dalam 2 pasangan. Aturan mainnya berpusat pada peraihan trik berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Nah, mari kita perhatikan pada flowchart alur permainan untuk memahami logikanya secara runut. Nah, di sini ada dimulai dengan mulai dan bagikan kartu, yang mana permainan dimulai dengan pembagian 52 kartu remi secara acak, di mana setiap pemain itu menerima 13 kartu. Kemudian ada bidding atau penawaran. Nah, tahap ini merupakan tahap yang krusial karena di mana pemain memprediksi berapa banyak trik yang bisa mereka menangkan. Kemudian jika ada lanjut ke yang sebelah kanan ini, tawar dan tentukan kontrak. Nah, jika ada penawaran yang disepakati, maka kontrak ditetapkan. Namun jika semua pemain pas atau lewat semua, skip semua, maka permainan langsung beralih ke deal berikutnya. Nah, kemudian lanjut ke mainkan trik. Lanjut ke sini. Itu pemain mengeluarkan kartu satu persatu sesuai aturan strategi. Selanjutnya melakukan hitung hasil. Setelah semua kartu dimainkan, maka dilakukan perhitungan jumlah trik yang berhasil dikumpulkan. Nah, selanjutnya itu kontrak. Nah, lanjutnya ini kan, mainkan trik, hitung hasil. Nah, kontrak terpenuhi, maka kita akan dihadapkan 2 pilihan, yaitu menang atau kalah. Menang dicapai jika pasangan berhasil memenuhi atau melampaui jumlah trik dalam kontrak. Hal ini membutuhkan strategi bidding yang tepat dan kerjasama tim yang solid. Nah, kalau kalah itu terjadi ketika kita gagal memenuhi target kontrak atau kehilangan terlalu banyak trik akibat salah komunikasi atau strategi. Oke, selanjutnya kita perlu menganalisa peluang dari menang permainan. Nah, peluang menang dalam bridge itu tidak hanya bergantung pada keberuntungan kartu yang didapat, tapi ada 2 faktor utama. Yang pertama, ada faktor probabilitas yang dipengaruhi oleh distribusi kartu atau disebut juga seed break, dan ketepatan estimasi dari letak kartu tinggi lawan atau yang disebut juga finesse. Nah, kemudian ada juga faktor strategi. Nah, peluang meningkat secara signifikan melalui bidding yang logis, penggunaan sinyal pertahanan yang jelas, serta kemampuan membaca pola permainan lawan. Ini butuh ketelitian, butuh kefokusan, dan juga butuh 2 hal tersebut agar peluang dari permainan bridge ini besar gitu. Kemudian di sini juga ada eh, tree diagram atau diagram pohon. Nah, untuk memetakan kemungkinan secara akurat, kita menggunakan tree diagram yang mempresentasikan pemetaan ruang sampel dari distribusi kartu. Nah, untuk struktur pohon itu, diagram ini membagi kemungkinan distribusi kartu tangan. Itu misalnya kombinasi 5 2 gitu, atau 4 1 6 1 dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya itu titik cabang. Setiap cabang menunjukkan probabilitas munculnya kombinasi kartu tertentu. Sebagai contoh, probabilitas tangan tertentu dihitung menggunakan rumus kombinasi. Misalnya, ini di sini bisa kita lihat kombinasi dari 32 15.
Kemudian eh, ada yang namanya interpretasi. Nah, melalui diagram ini, itu pemain dapat memvisualisasikan seluruh kemungkinan kondisi permainan secara logis. Nah, dengan memahami ruang sampel ini, pemain bisa mengambil keputusan berbasis data, bukan hanya sekadar intuisi ataupun feeling. Nah, kemudian di sini ada juga menganalisis nilai ekspektasi matematis atau expected value, nilai ekspektasi. Nah, untuk menentukan apakah sebuah strategi kontak menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, ini bisa kita lihat untuk rumus itu EX sama dengan peluang menang dikali dengan skor menang plus peluang kalah dikali dengan skor kalah. Ini sebagai contoh angkanya. Nah, nah, contoh kasus, jika peluang sukses kontrak P itu adalah 0,6, dengan poin menangnya itu 300, nah, dan poin kalah minus 100, maka ketika kita operasikan sesuai rumus, maka diperolehlah eh, nilai EX itu adalah positif 140, menunjukkan bahwa strategi mengambil kontrak tersebut sangat menguntungkan untuk dilakukan berulang kali. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu mendesain ulang permainan supaya lebih fair atau lebih adil. Nah, untuk meminimalisir faktor keberuntungan dan meningkatkan aspek kompetitif yang adil, yaitu kami mengusulkan 4 pembaruan desain. Yang pertama, rotasi pasangan. Nah, ini dilakukan secara berkala untuk menyeimbangkan chemistry dan memastikan kemampuan individu itu teruji dengan rekan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada sistem bidding standar, di mana mewajibkan penggunaan sistem penawaran yang transparan untuk menghindari sinyal rahasia yang ilegal. Nah, kemudian ada juga sinyal kompensasi. Ini menerapkan balancing points atau poin seimbang untuk pasangan yang mendapatkan kartu yang lemah. Jadi kita bisa mensiasatinya dengan balancing point ini. Nah, agar tetap memiliki peluang yang kompetitif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada pengawasan adil. Nah, penggunaan aplikasi digital atau wasit untuk mencatat log permainan secara lengkap itu berguna untuk keperluan audit dan transparansi. Nah, demikian penjelasan dari saya terkait analisis statistika pada permainan bridge dengan menggabungkan pemahaman peluang dan strategi yang tepat. Bridge menjadi permainan yang sehingga bridge ini menjadi permainan yang sangat terukur. Bisa kita carilah peluangnya agar membesar, agar peluang kemenangannya pun besar. Mungkin sekian dari saya, Ridya Fadilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.